Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk berhati-hati, waspada terhadap dosa kesombongan. Sebab dosa kesombongan itu bekerja halus, tidak kita sadari, namun perlahan menjauhkan kita dari Tuhan. Sebab melalui dosa kesombongan, orang mulai berpikir dirinya lebih baik dari yang lain, dirinya lebih suci dari yang lain, dan dirinya pantas untuk diselamatkan Tuhan. Maka bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati terhadap dosa kesombongan ini. Tamu undangan yang hadir dalam perjamuan makan bersama Yesus di rumah orang Farisi berpikir bahwa dengan mengundang Yesus makan cukuplah menjadi alasan bagi orang-orang yang hadir di situ untuk semuanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau mudahnya, dengan mengundang Yesus, mereka yakin mereka pasti masuk surga. Sama halnya dengan umat beriman yang berpikir dengan mengundang pastor, suster untuk datang ke rumah, makan bersama, bersukacita bersama, baginya itu cukup untuk menjadi tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Ternyata kita harus sabar dulu. Dengan mengundang Yesus ke dalam rumah kita, dengan mengundang pastor, suster, atau orang kudus sekalipun, tidak menjamin bahwa kita pasti akan disambut dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Sebab tak cukuplah mengundang orang-orang pun juga Yesus ke dalam rumah kita, bila kita tidak memberikan diri untuk yang lain. Dikisahkan dalam Injil bahwa seorang mengadakan perjamuan besar dan mengundang orang-orang yang sudah diundang. Ini mau menyindir kaum Israel yang mana mereka sudah diundang dalam karya keselamatan Allah, namun sibuk dengan diri sendiri, bahkan memikir bahwa dirinya lebih baik, kemudian dirinya lebih suci, kemudian mereka pasti diselamatkan Tuhan karena mereka berprofesi sebagai orang Farisi, tahu segala aturan agama. Ternyata itu tidak cukup untuk membuat mereka disambut dalam kerajaan Allah selama mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Ada yang memikirkan dirinya karena hal-hal duniawi yang membuat mereka kemudian tidak lagi fokus kepada undangan. Sebagai umat beriman pun terkadang kita lalai terhadap undangan Tuhan untuk merasakan kemuliaan dan kasih-Nya dalam Ekaristi Kudus, sehingga menganggap bahwa cukuplah untuk berderma, cukuplah untuk berdoa pribadi, cukuplah untuk memposting ayat-ayat kitab suci. Rupanya itu semua tidak cukup jika kita tidak hadir untuk datang bersama Yesus. Maka melalui bacaan suci hari ini, kita semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus dan juga mengikuti secara live streaming diundang bersama Yesus untuk dengan rendah hati hadir di hadapan Tuhan, seraya mendengarkan apa yang Ia kehendaki agar dalam hidup kita dapat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita masing-masing, terutama ketika Tuhan membutuhkan kita sebagai alatnya untuk mewartakan keselamatan di tengah dunia. Semoga kasih Kristus menyertai perjuangan hidup kita. Amin.